Setelah selesainya Olimpik Paris 2024 dengan segala kontroversinya, mulai dari banyak atlet yang muntah, kesalahan teknologi pada pertandingan, dan opening ceremony yang dianggap satanik, membuat netizen menilik lagi ke belakang, adakah pelaksanaan Olimpiade yang lebih bagus? Opening ceremony Olimpiade Athena 2004 di Greece atau Yunani dinilai menjadi yang termegah dan terbaik. Menjadi sangat spesial karena diadakan di negara asalnya, pesta olahraga dunia ini memiliki sejarah panjang di baliknya. Lantas, bagaimanakah pelaksanaan Olimpiade Greece 2004? Benarkah pelaksanaan Olimpiade ini menjadi yang terbaik yang pernah diadakan? Diadakan di negara asalnya. Bagaimanakah asal mula diadakannya pesta olahraga dunia ini? Benarkah Greece mengalami kebangkrutan besar-besaran akibat Olimpiade Athens 2004? This is the true story of it. Olimpiade kuno. Dari kontes tinju hingga balap kereta perang yang penuh dengan darah, gairah, dan prestasi, Olimpiade adalah puncak olahraga, sosial, dan budaya dalam kalender Greece kuno selama hampir 12 abad. Sulit untuk melebih-lebihkan betapa pentingnya Olimpiade bagi orang Greece. Olimpiade adalah festival keagamaan dan alasan yang tepat bagi orang-orang Greece dari seluruh wilayah Mediterania untuk berkumpul dan menikmati pesta barbeque yang meriah. Pada hari tengah festival, sejumlah besar sapi disembelih untuk menghormati Zeus, raja para dewa Yunani setelah ia diberi sedikit daging. Sisanya untuk rakyat. Selama lebih dari 250 tahun pertama, semua kegiatan berlangsung di tempat suci Olimpia, yang terletak di Peloponnesos barat laut. Dihiasi pohon zaitun, tempat karangan bunga kemenangan dipotong, dan terdapat altar untuk Zeus, tempat itu sangat sakral. Untuk orang-orang Yunani kuno, api mempunyai makna suci. Ada anggapan bahwa api dicuri dari dewa-dewa oleh Prometheus. Oleh karena itu, api juga hadir di banyak tempat suci di Olimpia, Yunani. Api dinyalakan secara abadi di altar Hestia di Olimpia, Yunani. Selama Olimpiade, mereka yang menghormati Zeus, api-api dinyalakan di kuil Zeus dan kuil istrinya, Hera. Api Olimpiade modern mengadaptasi hal ini dan dinyalakan di tempat di mana kuil Hera dulu berdiri. Olimpiade berlangsung selama 5 hari penuh pada abad ke-5 sebelum Masehi dan menampilkan berbagai pertandingan lari, lompat, dan lempar, serta tinju, gulat, pankration, dan balap kereta perang. Setidaknya 40.000 penonton memadati stadion setiap hari pada puncak popularitas Olimpiade. Pada abad kedua Masehi, dengan lebih banyak lagi yang berjualan di luar. Beberapa peraturan pertandingan Olimpiade kuno yang dikutip dari Olympics.com. Pertama, semua atlet bertanding tanpa busana, pegulat dan pankration, sejenis seni bela diri campuran yang menggabungkan tinju dan gulat, bertarung dengan tubuh berlumuran minyak. Kedua, petinju didesak untuk menghindari menyerang alat kelamin pria yang sedang dipertontonkan. Tidak ada poin, tidak ada batasan waktu, dan tidak ada klasifikasi berat dalam tinju. Ketiga, atlet dalam olahraga bela diri harus menunjukkan penyerahan diri mereka dengan mengangkat jari telunjuk mereka, terkadang mereka meninggal sebelum dapat melakukannya. Dan beberapa peraturan lainnya. Paul Christensen, profesor sejarah Yunani kuno di Dartmouth College, Amerika Serikat, mengatakan, ketika Persia menyerbu Yunani pada musim panas tahun 480 sebelum Masehi, banyak kerajaan di Yunani setuju bahwa mereka akan mengumpulkan pasukan sekutu tetapi mereka mengalami kesulitan untuk mengumpulkannya karena begitu banyak orang ingin pergi ke Olimpiade pada masa itu. So the Olympics took place in a place called Olympia in ancient Greece, and Olympia was a sanctuary to Zeus, god Zeus, starting around 1000 BCE. And it was a religious festival. People went out there, sacrificed animals, and worshiped Zeus. At some point, probably around 700 BCE, they started holding athletic contests at the same time they were doing the religious festival. The Greeks later decided that the first Olympics were held in 776 BCE. At least some of them thought that. Some of them thought the first ones were held in 884 BCE. There was a lot of confusion about when they started. But somewhere in there, after the festival had been in place for a while, they started holding athletic contests as well. It's difficult to overestimate how important the Olympics were to the Greeks. The Olympics were, in many ways, the single most important cultural event in the Greek world. The Greeks took their sports extremely seriously. Historically, in fact, that's extremely atypical. It's a very unusual phenomenon to play sports with great regularity and to invest a lot of resources in them.
But the Greeks were doing that from a very early date. So the Olympics were the highest level athletic competition in the Greek world. Most Greek boys who came from the upper half of the socioeconomic pyramid grew up playing sports. It was a fundamental part of their education. But there's a whole other layer on top of that, which is that the Greeks spread out across the entire Mediterranean from a very early date. And so to come back to Greece for the Olympics was to do something that only Greeks did, and it was like an ethnic pilgrimage. It was to return to your homeland to do something which was very peculiarly that made you Greek, a very peculiarly Greek cultural trait. So the ancient Olympics had two basic parts. One, what the Greeks called gymnic sports, gymnastike, which was sports performed in the nude. And that was not a huge range of them. Track and field events, the pentathlon, a series of running events, and boxing and wrestling, and something like mixed martial arts, which they call the pankration. And then there were a series of horse racing events, either just horses or chariot teams for different aged horses. Athena 2004. Torino Olympiakos Agones 2004 atau Olimpiade musim panas berlangsung selama 16 hari dari 13 Agustus hingga 29 Agustus 2004 di Athena, Yunani. Sejumlah 301 medali diperebutkan dari 28 cabang olahraga. Upacara pembukaan Olimpiade 2004 diadakan pada 13 Agustus 2004 dinilai sebagai yang termewah dan termegah dan sangat kultural, menunjukkan jati diri Grece di hadapan dunia. Dimulai dengan suara detak jantung yang diperkeras. Langit dipenuhi oleh berbagai kembang api yang direfleksikan juga oleh kolam air di tengah stadium yang kemudian terdapat logo cincin Olimpiade dari api. Pertunjukan dimulai dengan seorang anak kecil yang melambaikan bendera Yunani berlayar di tengah stadium yang kemudian dilanjutkan dengan munculnya berbagai tokoh dalam mitologi Yunani. Setelah itu, muncullah berbagai karakter dan adegan dalam kebudayaan Yunani dalam pawai yang menggambarkan perkembangan kebudayaan. Di bawah naungan 202 negara memasuki stadium dan berkumpul di kolam yang sudah dikeringkan dalam 3 menit. Olimpiade 2004 adalah Olimpiade pertama bagi Kiribati dan bagi Timor Timur untuk berlaga di bawah benderanya sendiri. Atlet-atlet Korea Selatan dan Korea Utara masuk ke stadium di bawah bendera Penyatuan Korea. Delegasi yang juga mendapat sambutan hangat antara lain Afghanistan, Irak dan negara lain di mana banyak warga Yunani menetap seperti Australia dan Amerika Serikat, walaupun warga Yunani sangat menentang invasi Irak 2003. Obor Olimpiade kemudian dinyalakan oleh Nikolaos Kaklamanakis, medali selancar angin 1996. Athena 2004 menjadi sangat spesial bagi Indonesia, melalui Taufik Hidayat, cabang olahraga bulu tangkis tunggal putra. Indonesia berhasil meraih medali emas di Olimpiade musim panas Greece 2004 dan itu adalah kedua kalinya Indonesia menyabet gelar tunggal putra sejak Alan Budi Kusuma memenangkan medali emas perdana ketika olahraga tersebut memulai debutnya di Barcelona 1992. A masterclass. Dikutip dari Business Insider, Victor Matheson, anggota blog grup Sports Economist, berpendapat bahwa salah satu alasan mengapa Yunani berakhir dalam kesulitan keuangan yang begitu dalam adalah karena mereka terlilit hutang yang sangat besar untuk membayar pembangunan dalam event Olimpiade. Pemerintah federal Greece secara historis merupakan pemboros anggaran, tetapi untuk bergabung dengan zona mata uang euro, pemerintah terpaksa mengadopsi langkah-langkah penghematan yang mengurangi defisit dari sedikit di atas 9% PDB pada tahun 1994 menjadi hanya 3,1% PDB pada tahun 1999, setahun sebelum Greece bergabung dengan euro. Namun, Olimpiade menguras kantong. Defisit pemerintah meningkat setiap tahun setelah 1999, mencapai puncaknya pada 7,5% dari PDB pada tahun 2004, tahun penyelenggaraan Olimpiade. Sebagian besar disebabkan oleh biaya penyelenggaraan Olimpiade sebesar 9 miliar euro. Bagi negara Greece, biaya penyelenggaraan Olimpiade setara dengan sekitar 5% dari PDB tahunan negara tersebut. Sayangnya, Olimpiade tidak membawa ledakan ekonomi. Bahkan, pada tahun 2005 Greece mengalami kemunduran yang setara dengan Olimpiade dengan pertumbuhan PDB jatuh ke level terendah dalam 1 dekade. Nah, bagaimana menurut kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah. Demikianlah video kali ini.
Semoga bisa bermanfaat, insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.